Blue dan juga Melissa. Tapi dari sisi Bigetron yang kali ini cukup unik di mana mereka langsung nge-ban ke arah Fredrin, Arlot dan juga Minsitar. Banyak banget yang terlepas termasuk Joy yang kali ini dibiarkan terbuka. Yes, tambahkan satu hal. Ini memang Joy terbuka. Tapi mungkin itu menjadi jawaban yang sangat kuat bisa didapatkan oleh Rasi kalau adanya Franco bisa di tangan mereka. Oke. Tapi satu hal yang mungkin mereka harus perhatikan, di sini dari Joy Super Ken akan tetap digunakan. Dua present suppress akan dimiliki dari kedua belah tim. Harusnya Kaja dan juga Franco. Tapi kalau mereka nggak main Franco, mereka mungkin bisa harus mainkan satu, Kadita. Oke. Angle push dari Alter Ego ini nggak boleh ketutupan angle-nya. Mereka harus full vision, mereka harus terbuka dengan sangat bebas. Untuk gimana caranya cari tahu Kaja dari seorang KAY dan player head to head, silakan Nevin. Kalau kita lihat player head to headnya seperti biasa Sally Boy dan juga Super Ken, kedua jungler yang masih benar-benar mengerikan dari segi team fight participation. Mungkin ngelihat tren positif Bigetron juga ya dengan kemenangan mereka berturut-turut di fight participation 72,83% menandakan memang mereka sering banget dalam kondisi yang menguntungkan buat Bigetron sendiri. Tapi kembali lagi ke dalam draftingnya di mana Kari dan juga Grok ternyata yang kali ini mereka amankan. Berarti gak akan ada Franco tapi mereka punya satu chance untuk bisa menjaga atau setidaknya menghalangi dengan barrier-barrier yang dibuat oleh seorang Grok atau bahkan dengan wildcard-nya. Oke, Grok, apakah itu betul untuk Rasi? Pertanyaan aku. Bisa digeser juga sih. Ya, karena kita lihat dari head to head ya. Walaupun dari dead atau match-nya, Sally Boy ini cukup tertinggal oleh seorang Super Ken, tapi dia masih bisa catch up dari gold per minute-nya. Memang perbandingan 100, tapi ini kan dalam kondisi kondisi under. Ya. Super Ken beberapa belakangan, dia selalu posisi under. That's why dua leg dipegang sama Bigetron Alpha. Betul. Dengan perbandingan seperti ini, masih bisa catch up. Masih bisa. Tapi dengan adanya Popheus dan Saken menggunakan salah satu hero favorit dia, Melissa, 1-1, hero-hero positioning, mungkin ini bisa menjadi jawaban yang cukup kuat. Tapi Aldo, aku dan player aku yakin misalnya persiapan bagus nanti hasilnya bakal ngikutin kita. Soalnya proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Wah. Tidak pernah. Latihan berjam-jam, Betul. tidak tidur, tidak makan. Makan dong. Itu puasa sambil ngeronda. Oh iya benar juga. Sabar dong, dengerin dulu. Belum lengkap yang Belum. ngomongnya, maaf ya. Iya. Tapi yang harus diperhatikan adalah ini program dari Bigetron adalah gimana caranya mereka early punya pressure, mereka late game juga punya pressure, dan bahkan mereka punya insurance. Bukan hanya pressure di late game, insurance. Sedangkan di Alter Ego kita tahu ada power team fight yang cukup kuat. Dan mereka akan mengandalkan Nino untuk melumat seorang Super Cat. Tapi problemnya, sebelum Nino jadi, mampu nggak Udel Rasi itu bawa ke arah situ? Betul. Early fight benar-benar diperhatikan banget pastinya nanti oleh para pemain dari Alter Ego karena baik lagi ada dua Ken di sisi Bigetron, ada Super Ken dan juga Saken yang akan nantinya berbahaya dan Franco akan langsung di-ban. Karena seperti tadi Bang Oji bilang juga ini Grok masih ada kemungkinan untuk bisa digeser untuk seorang Pai. Tapi kalau melihat dari sisi banning juga dua mid laner, Eve dan juga Faramis. Namun Farsia masih terbuka dengan cukup lebar. Bisa dibilang kalau kita ngomongin kedua mid laner ini sempat mereka bawakan juga ya. Farsia menghadapi Valentina untuk leg yang kedua. Cuman perbedaannya adalah saat ini komposisi tim yang berbeda yang akan dibawakan oleh kedua tim juga. Apakah mampu para pemain dari Alter Ego untuk masuk sampai ke bagian belakang, sampai ke posisi dari seorang Farsia ini, dan bagaimana juga dari Bigetron untuk mengatasi ultimate yang akan dibawakan oleh Valentina. Hayabusa Sanjo kali ini akan menjadi orang yang akan berada di ujung tombak dari Alter Ego, di power dari objektifnya. Mereka mengamankan Hayabusa, tandanya Sally Boy akan kembali mendidih dengan darahnya. Dan di sisi sebaliknya, Edith akan baku hantam di sisi samping. Kali ini benar kata Nevin, Rasi akan menggunakan Grok kemungkinan besar. Chances sekitar ada 80%. Dan last pick dari Sorizo melawan Edith untuk menggunakan Fredrin yang sudah tidak bisa ditutup dan tidak bisa digunakan. Ini mungkin ada yang berbeda. Mungkin dari power seperti ini mereka butuh power dari durability di arah EXP lane-nya. Setuju. Masih ada Terizla yang terbuka sebenarnya untuk Bigetron kalau misalnya mereka benar-benar pengen cari yang bisa nge-protect di bagian belakang.
di bagian depan supaya nanti Farsha dan juga One-One-nya bisa bebas karena mereka juga punya inisiator sebenarnya yaitu seorang Kaja nantinya. So, kira seperti apa yang akan menjadi pilihan dari Bigetron Alpha di game kali ini dan yap jatuh ke tangan Terizla. Yes, punya sisi, punya power yang kuat. Dan bahkan kita juga bakal melihat audience prediction yang akan dimiliki dari kedua belah tim ini. Oke, siapakah yang lebih unggul dari sisi audiens tapi ternyata 55% berbanding 45%. Dalam posisi alter ego yang terpuruk di posisi ke-6. Bahkan dia sempat mendapatkan 45%, inilah kekuatan dari Alter James. Dalam keadaan apapun mereka tetap solid untuk mendapatkan voting. Tapi ini dia, kita bakal melihat di mana bukan perang sarung lagi, tapi ini menentukan posisi di babak selanjutnya. Tidak ada kesempatan kedua. Yang gugur dan kalah kali ini, mereka harus pulang. So, MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Wow. Ini dia, kedua tim yang akan langsung bertanding untuk match yang pertama, di game yang pertama, di hari pertama MPL Playoff. Tapi sabar dulu. Untung nggak bridging ke dalam main game. Jadi kecewanya tidak terlalu ya? Aku sudah punya was-was namanya. Bener. Udah berasa gitu? Bukan. Biasa hari pertama event. Oh. Tapi nggak apa, kita make sure ya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar dan nggak ada hambatan. Sambil membaca-baca juga nih, 2-3 pulau terlampaui, ada Super Ken semua lari. Weh, with Super Ken we win. Wah, ini keluarga Super Ken ya. Wah, luar biasa. Halo, oh ini dari keluarga Alter Ego ya. Halo kakak-kakak. Man, hari-hari duduk di situ man. Main man. Aduh. Disuruh main gitu. Iya ini kita juga kangen. udah katanya udah. Enggak man. Geser. Ini kan pertandingan Alter Ego, emang kamu gak kangen duduk di bangku panas di atas man. Nah, lihat tuh udah ramai, masih pagi begini. Iya ya, ramai banget ya. Masih setengah 2 tuh. Hari pertama loh padahal ya. Tapi kita tepuk tangan dong untuk Biget Troopers dan juga Alter Champs yang memeriahkan opening tadi. Tepuk tangan buat kita semua dong. Karena jujur ya, aku mau apresiasi MPL Indonesia dulu. Ya. Karena mereka itu benar-benar menerjunkan langsung super fansnya. Ya. Untuk sebagai bagian dari MPL Opening Ceremony. Betul. Ikan sepat, ikan tongkol. Lanjutin. Maiden. Maiden karir gue terancam, awas lu ya. Jangan sampai gue jualan bareng lu. MPL date enggak, MPL ngabuburit yes. Nah gini nih. Iya, udahlah. Ngabuburit. Gak usah MPL date. Nggak usah. Nanti sakit hati. Gak usah, udah ada satu. Udah ada satu ya. Nah ini dia keluarga Super Ken. Halo mamanya Super Ken, halo papa Super Ken. Ini adiknya ya? Wah, halo. Dede mau jadi kayak Koko nggak? Kayaknya kalau Bang Oce nanya agak takut ya. Cuek. Bukan cok lagi ya. Cuek. Go. Halo Cici semua, terima kasih udah mampir menyempatkan Langsung. diri langsung ke dari ini ya, MPL Playoff Arena ya. Betul, jadi buat kalian yang belum datang silahkan datang karena hari ini bakal jadi hari yang cukup panjang juga ya sambil mendukung siapapun tim yang akan bertanding pastinya. Hashtag Alter Ego win. AE win, wah ini Alter Champs nggak kenal gentar tuh lihat, mereka akan mendukung. Tapi Nevin, Ya, gue penasaran. apa tuh? Setelah kejadian kemarin yang viral, apakah ada lagi yang berani datang ke sini yang bukan official? Kayaknya udah mulai takut-takut gitu ya, udah mulai was-was ya. Apalagi, ya gue sih nggak sengaja ya. Mulut gue tuh emang suka begitu. Kan udah ada di postinnya MPL di Instagram. Apa tuh? Boleh bawa pacar asal jangan bawa selingkuhan. Ya udah kita lihat match story dulu deh. Karena emang ngelihat masa lalu itu agak sedikit enak. Kok enak? Iya, Kenapa? menjadi pelajaran kan supaya nggak dilakukan di masa depan. Betul, bisa ya. Jadi kita bahas sejarah dulu ya. Bahas sejarah dulu. Ini kalau kita ngelihat dari sejarahnya untuk Bigetron Alpha ya, bisa dibilang cukup imbang sih dari segi kemenangan dan juga lose mereka. 7 kemenangan berarti ya? 8 kemenangan berbanding dengan 6 kekalahan. Dan bisa dibilang banyak banget match yang mereka masih bisa memberikan pembalasan seperti skor 2-1. Ini membuktikan juga
bagaimana kuatnya mereka, bagaimana juga mereka bisa kembali dari keadaan keterpurukan bisa dibilang ketika mereka ada di posisi yang mengalami kerugian. Apa yang rugi? Kan Terima kalau misalnya kasih. 2-1 berarti kan mereka sempat kalah 1 kali. Iya, tapi di sini 2-1 itu udah nggak berarti. Karena BO5. BO5 bro. Iya. Harus Apa 3. itu? Harus dapetin 3. Dan satu lagi Nevin, kita akan menuju ke arah game. Oke? Let's go. Oke. Kita akan menuju ke dalam in-game, tepuk tangannya sekali lagi! Let's go! Go to the lane of down. Oke, kembali ke dalam lane of down kedua mid laner Varsha dan juga Valentina. Punya sebuah keuntungannya masing-masing kalau kita membandingkan antara kedua hero ini, di mana nantinya Moreno memiliki rotasi yang jauh lebih cepat seharusnya dibandingkan dengan seorang Udil. Tapi hati-hati, efek terrify dari seorang Udil. Dan juga bagaimana nantinya dia melakukan penculikan ke arah ultimate. Ini bisa menjadi satu bumerang juga untuk Bigetron Alpha. Dapat 1. Dia dapat 1 buff yang kecilnya. Dan itu membuat Sally Boy rugi, harusnya dia tidak jadi level 3. Dan sekarang dia harus mendapatkan mungkin 2 jungle lagi untuk menuju ke arah level 4. Dengan Super Ken yang dia berhasil mendapatkan 1 buah Little Wonder dengan sangat mudah. Dan ini dia pressure yang aku bilang Nevin. Pressure di arah jungler. Dan buat kalian semua jangan lupa, kalau ada Mia Nickel, Eudora Brazil, dan bundle UBS Gold Bar. Mau dong beliin dong. Waduh, apalagi setiap beli itu bisa dapat skin gratis. Mau. Bukan hanya itu doang. Apalagi? Beli tiket playoff juga dapat skin gratis. Wah, banyak skin yang bisa kalian dapatkan. Tapi kembali lagi kita melihat efek Terrify menuju ke arah serang Ki kali ini. Tapi masih ada satu protection juga yang pastinya akan dibuat oleh kedua tim. Lihat, Sally Boy masih level berapa? Level 3. Yes, itu dia. Karena tadi purple buff yang kecil, yang cili, Ya. itu dimakan sama seorang Moreno. Dan ini lihat di arah top lane. Pai akan coba untuk bertahan melawan Sana Storizo. Dia belum punya power kali ini dari seorang Pai. Di sisi sebaliknya, bahkan Storizo sebentar lagi akan menjadi level 4 terlebih dahulu dari seorang Storizo punya power penalty zone. Dia punya level 4. Dia akan menjadi team fight yang dimenangkan oleh tim Bigetron Alpha dari status levelnya. Ya, dan juga setup udah mulai dibuat dengan adanya para pemain dari Bigetron Alpha yang berkumpul di area turtle dan juga adanya seorang Rasi kali ini. Oke, langsung ada perjanjian di sana. Ada power of retribution from Sally Boy. The Miracle Boy berhasil mendapatkan 1 buah retribution yang sangat mahal. First blood didapatkan, Odil harus ditumbangkan. Super Ken gagal mendapatkan 1 buah retribution dan bahkan di sana gladiator kita duduk saja karena Super Ken gagal mendapatkan retributionnya. Ditukar dengan adanya seorang Udil kali ini. Tapi dari segi gold bisa dibilang masih diungguli oleh pemain Bigetron Alpha. Memang nggak terlalu jauh karena kita juga masih berada di sekitar 3 menit pertama. Tapi ini dia untuk seorang Rasi yang benar-benar melakukan rotasi dengan begitu baik. Lihat bagaimana ketika tadi wall charge-nya connect ke arah 3 pemain. Dan lihat kalian di bagian bawah ada event All-Star yang akan hadir pada 31 Maret. Oke. Iya udah hadir berarti ya dari kemarin ya? Kapan tuh? Ini tanggal berapa? Ya udah hadir, 31 Maret soalnya. 31 Maret itu kayaknya 31 Maret ya? Barusan aku bilang 31 Maret. Oke, sorry. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi ke dalam gamenya di mana Kiss Super Ken sudah mulai mendapatkan sedikit gangguan terlebih dahulu. Dan bakal langsung tiba kembali. Masih menjadi korban selanjutnya. Sakit dari belakang. Shinoki berhasil mendapatkan 1. Sally Boy dan Miracle Boy tapi terperangkap di depan sana. Dan Super Ken gagal mencoba untuk menginvasi Sally Boy dan Miracle Boy karena lihat. Itu dia, power of Nino yang akan membuat Sally Boy dan Miracle Boy akan lebih aman untuk melawan Super Ken. Kenapa lebih aman? Karena Super Ken akan benar-benar sulit untuk menempel Nino. Dia bisa terlalu besar tapi solo pickle! Dan bottom lane atau seorang Saken, santai ada Saken. Berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Masih pagi ya di sisi gold lane yang kali ini ternyata cukup terlepas. Dan ini dia untuk predictionnya di mana 3 untuk Bigetron dan 3 juga untuk Alter Ego. Alright, bahkan di arah top lane, Sally Boy, The Miracle Boy. Kali ini udah mulai bisa catch up dengan adanya Super Ken. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Super Ken kali ini tertinggal 1 level atas sama Sally Boy dan Miracle Boy. Sama-sama The Miracle Boy. Apakah Miracle Boy kali ini akan naik jadi Miracle Man? Udah dewasa ya, tunggu dewasa. Tapi kembali lagi tertutup yang akan terlihat tarikan dari seorang Kinya berhasil men-trigger adanya 1 flicker yang dibuka oleh seorang Rasi. Satu informasi yang cukup mahal juga dan membuat dengan Rasi pulang berarti turtle-nya akan cukup bebas untuk Bigetron Alpha. Tapi mereka menangkap 1 buah Pai di sisi sebaliknya. Sally Boy kagak mendapatkan retribution-nya. Mengejar ke arah belakang. Kayaknya
masih mau lebih. Cambukan from Kayeye. Cambukan sang gladiator kali ini berhasil menumbangkan seorang Sally Boy The Miracle Boy di saat purple buff-nya muncul, Devin. Wow, kerugian cukup besar tapi kali ini bahkan Feather Attack dibuka hanya untuk bisa mengusir Udil dari purple buff yang akan coba untuk diculik oleh seorang Super Ken yang akan pastinya berpengaruh nantinya ke arah objektif mulai dari level ataupun dari ekonomi yang udah terlampau sampai ke arah 3000. Dan kalau kita bahas ke arah itemization yang kali ini Udil dengan mystery shop-nya dia bakal maksimalkan ke arah itemization, tapi di kondisi yang cukup terpressure kayak gini akan cukup susah untuk Udil bisa mendapatkan minions di area mid lane-nya. Tapi bahkan yang harus mulai diperhatikan adalah perbandingan level yang bisa dikejar kembali oleh Super Ken dan disusul kembali oleh Super Ken. Ini sangat penting karena 5 menit pertama itu menentukan gimana caranya gold lane mereka akan bertahan hidup. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk menangkan skin Mobile Legends Payment dengan ada grab diskon sampai 90%. Oke, Rasi, no flicker, cross bolting, take down. Dia akan menjadi korban kedua. Dua korban penculikan di arah bottom lane menjadi titik cerah dari Bigetron. Makin lebih mengungguli dari segi gold, 3000 gold difference. Ini jauh banget menurut aku di menit yang ke-6. Jauh banget, di menit yang ke-6 Saken udah terbang beberapa kali dan lihat 3 elimination untuk seorang gold laner. Ini benar-benar manis banget pastinya, bahkan Nino dan juga Sally Boy akan coba untuk dipukul mundur. Torizo memaksa Nino menggunakan satu bob flickernya mundur ke arah belakang. Sally Boy Miracle Boy harus mundur ke awal karena sangat mau terpakai di sosok Super Pie. Kali ini akan mendapatkan Kai. Dan lihat di sisi sebaliknya, Torizo akan menjadi korban selanjutnya oleh seorang Pai. Ini dia terbang langsung memotong pergerakan dari Bigetron Alpha. Super Pai ini nggak mau kalah. Ada Super Ken, di sini ada Super Pai. Sama-sama super sih kalau melihat dari pergerakannya yang memang cukup tepat waktu. Tapi lihat Sally Boy benar-benar diusir dari rumahnya sendiri, dari purple buff-nya sendiri. Tapi Rasi lah yang mendapatkan purple buff-nya. Karena tidak ada retribution dari seorang Super Ken untuk bisa mendapatkan purple buff. Walaupun udah diumpetin di dalam satu boost, Rasi akan memaksa. Setidaknya at least kali ini Rasi yang mendapatkannya. Bukan dari kubu Bigetron Alpha. Dan di arah turtle yang selanjutnya, ini akan menjadi turtle ketiga yang dan tidak bisa diganggu gugat. Berarti tandanya no perfect turtle for this game. Iya, 2-1 dari segi objektif untuk turtle-nya. Tapi setelah ini juga kita akan masuk ke area Lord berarti di menit yang ke-9. Tapi sebelum itu kita bakal bahas dari segi itemization-nya. Lihat bagaimana timpangnya dari kedua gold laner berbanding 2000 gold. Membuat Saken ini udah mempunyai DHS dan juga corruption berbeda dari seorang Nino yang baru ada di corruption side. Begitu juga dari sisi lainnya kita ngelihat Luck of Destiny udah ada di tangan dari seorang Moreno. Ini pastinya akan memperkuat nantinya dari magic power yang ia miliki dan rotasi yang akan ia lakukan. Yes, rotasi yang akan dia lakukan. Watch out for defensive. Dipecat Madison Point. Berhasil membuat seorang Rasi balik lagi ke dalam sana. Maka satu momen kill didapatkan. Selimannya mereka mau what touch doing. Gak bisa kembali lagi menyelamatkan dirinya. Marasal didapatkan satu momen kill atau Super Pie. Kali ini Pie tidak bisa menjadi Super Pie. Hari ini cuma menjadi Apple Pie. Karena di arah mid lane, Bigetron Alpha akan mencoba mendapatkan satu buat turret terlebih dahulu. Objektif gaming again and again. Objektif from Bigetron Alpha. 3 outer turret dan juga 2 turtle. Ini harusnya sudah sangat amat berpengaruh ya untuk invasi yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Terlihat juga dari segi gold difference yang paling signifikan karena Super Ken sih. Karena Sally Boy ada di angka 3.800-an minimal. Super Ken di angka 5.800-an, 900-an. Dan ini menandakan adanya 2.000 perbedaan. Dan satu item juga harusnya udah bisa diungguli oleh seorang Super Ken. Terlihat bagaimana invasi yang memang terus-menerus terjadi ke area buff dari Sally Boy. Memang dari seorang Sally Boy The Miracle Boy ini punya waktu di arah late game. Power prime-nya itu di arah late game. Cuma kalau late game-nya terlalu late game, ini bahaya banget untuk dari Alter Ego. Kenapa? Karena mereka ini benar-benar nggak dikasih space farming, nggak dikasih space objektif. Bahkan lihat dari Lord yang kali ini sudah hadir. Selamat datang Bapak Lords yang terhormat di babak playoff MPL Indonesia Season 11. Tapi Rasi, langsung ada crossbow tank yang putus begitu saja. Ini dia. Crossbow tank zaman sekarang beda, Nevin. Crossbow tanknya udah nggak bisa LDR. Betul. Jadi cuma jarak dekat aja, dia seperti Bluetooth. Lebih dekat ya? Iya, kalau dekat mencari perangkat yang banyak kan. Wah, tapi emang sih terlihat bagaimana juga damage yang diberikan oleh seorang Sakennya udah mulai terasa juga sedari tadi. Kali ini Lord sepertinya akan diikhlaskan saja oleh para pemain dari Alter Ego Esports. Dan ya seperti kata Ranger Mas juga ini butuh waktu untuk nantinya Sally Boy bisa memberikan
power yang lebih kuat. Oke, tapi lihat David Jasmine-nya gagal mendapatkan Kayeye. Pai yang harus tumbang begitu saja. Sedangkan ulti di depan sana dipaksa oleh seorang Tarizo. Watch out for defensive. Shadow Kill dikeluarkan. Sakir masih selamat. Shadow Kill terbagi banyak. Oh my god, Pause! What happened? Pause terjadi kali ini. Dengan adanya team fight yang sangat besar di arah bottom lane. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi kayaknya pause terjadi dari kubu Bigetron Alpha. Harusnya. Oke. Harusnya ya, tapi iya harusnya dari kubu Bigetron Alpha. Baiklah, kita tunggu sejenak pastinya untuk memastikan lagi semuanya baik-baik saja. Dari keputusan referee juga pastinya yang sudah standby di area stage ya. Semangatin dulu dong, semangat Koko Ken. Nah, semangat Koko. Tuh. Lucu ya keluarganya nonton, support di debutnya pertama. Iya, iya. Dari dulu keluarga gue habis season 11 kadang dateng. Curhat Wah. lagi. Ini keluarganya Bang Uji nih. Oh ini keluarga Alter Ego nih. Semangatnya gimana Man? Semangat ya Man? Tuh semangat. Tuh. Walaupun ini kalau ngelihat Farsha ini Mauzi ini agak sedikit trauma ya sama Farsha. Tapi it's okay, no problem memang. Dia tetap harus semangat. Harus, karena timnya bermain. Bahkan Mauzi itu pernah trauma banget makanya sama Farsha. Trauma Farsha ya. Nggak berani lagi dia ketemu Farsha. Oh iya. Sampai dulu ganti nama. Jadi apa? Antimana. Bener? Oke, ini dia. 9 menit udah berjalan ya. Ya bisa dibilang 10 menit lah ya. Berbeda 3 detik. Dengan total kill yang cukup berbeda signifikan. Signifikan. 2 berbanding 11. Dan memang terbukti juga dari segi ekonomi, dari segi objektif. 3 outer turret udah diamankan sama Bigetron. Cuman tinggal kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Ya ampun kakak, lagi selfie ya. Ih, aduh malu. Halo, ini MPL Dead juga nih kayaknya nih berdua. Halo kak. Halo, ini mirip Persik sekilas ya. Iya, aku juga kaget. Kok kayak Persik? Ini Persik masih tinggal di Kemayoran nih. Itu tuh Persik masih tinggal di Kemayoran tuh. Mirip kan? Mirip Sekilas banget. ya? Iya, iya. Beda dikit aja. Beda tipis. Bedanya dia bukan pro player aja. Wah, bedanya kursinya ya. Kursinya doang. Lagi-lagi Nevin akan membahas match history, karena kamu suka membahas match history. Silakan Nevin. Oke, ini dia untuk match history. Kalau tadi kita ngelihat untuk Bigetron Alpha, kali ini kita akan melihat history untuk Alter Ego Esports yang bisa dibilang cukup berat untuk mereka. Ngelihat di babak regular kemarin karena kekalahan yang mereka hadapi juga cukup banyak. Pertama untuk match ke-7 dan match ke-14, 0 poin yang mereka berhasil dapatkan ketika menghadapi Bigetron Alpha. Aduh sayang sekali ya, gladiator kita disuruh ganti baju ternyata. Ya. Padahal udah keren banget tuh KB itu pakai begituan, satu match ya. Nah, sudahlah, apa boleh buat, mari kita menuju lagi ke Land of Dawn Nevin. Oke, kembali ke dalam Land of Dawn 8.000 ternyata perbedaan goldnya. Dan ini baru di 10 menit yang pertama, bahkan dari Bigetron juga sudah mendapatkan Lordnya yang akan menuju dari area top lane. Sakit banget loh Super Ken ini. Tuh lihat tuh, dia jalan seperti itu, dia bisa memberikan efek burn yang sangat mahal. Magic worship-nya tidak ada, berarti dia pakai Glowing One. Dia amankan Glowing One di sana. Dan dia akan coba solo di bottom lane. Mencoba untuk mendorong terlebih dahulu. Agak sedikit jauh pergerakannya dari para pasukan Bigetron Alpha yang lainnya. Sedangkan Alter Ego bakal standby on position di dalam base turret. Walaupun Lord yang kali ini belum Lord yang cukup perkasa. Tapi pressure dengan 10.000 gold difference ini yang sungguh lebih berat untuk menahannya. Dan lihat, Super Ken-nya nggak dijaga sama sekali. Di sisi sebaliknya, bakal ada satu pergerakan dari Kayeye. Tidak akan dikeluarkan terlebih dahulu. Moreno memberikan pressure dengan very strike. Membuat pasukan dari Alter Ego terperangkap di sana. Sedangkan dari Sally Boy mendapatkan tugas yang lain. Tapi tugasnya Sally Boy tidak diselesaikan dengan cepat. Dan harus tetap kehilangan mid turretnya Nevin. Wow, satu mid base turret di menit yang ke-11. Ini bakal membuat dari Bigetron Alpha bisa ngebawa super minion mereka di area mid lane. Memberikan efek push objektif juga yang pastinya akan lebih cepat untuk Bigetron. Saken sudah mulai memberikan sedikit recall pastinya mereka dalam kondisi yang bisa dibilang jauh lebih unggul. Bahkan dari segi goldnya 9.800 untuk seorang Saken. Dan lihat ada team fight kembali terjadi dengan David Jasmine dikeluarkan dan Pai harus hilang. Pilot dan
dari Saken kali ini. This is Captain Saken speaking, ready to take off. Dan 4.700 gold on. Menuju ke arah belakang, Moreno menjadi pilihan pertama. Dan bahkan Flicker menjuk, mendekai. Shadow kill yang dimiliki dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Satu Flicker harus dikorbankan tapi nggak masalah untuk Bigatron Alpha selagi mereka masih bisa utuh dengan 5 pemain mereka. Alter Ego Esports, Sally Boy harus benar-benar mengincar untuk kesekian kalinya lagi ke arah Moreno ataupun Seiken. Cuma masalahnya adalah kali ini dia ngebawa emblem Master Assassin atau yang biasa kita kenal dengan High and Dry. Dan ketika udah berada di area base ini akan cukup sulit untuk bisa melakukan solo-solo pick up yang bisa dilakukan oleh seorang Hayabusa. Hayabusa kali ini apakah menjadi Hayabujit? Karena melawan Bigetron Alpha dan 12.000 gold difference yang dipegang oleh Alter Ego, tandanya 1.000 gold per menit difference yang mereka miliki. 1.000 gold loh. 1.000 gold di sini itu mahal sekali nih, Ben. Setuju. Apalagi untuk saat ini Lordnya sudah mulai dicicil perlahan, tapi pas di zoning out dari seorang Zorizo juga sudah mulai terlihat. Memantau juga keberadaan dari seorang Rasti, tapi Lord free untuk Bigetron Alpha. Problemnya satu sih, sekarang yang dimiliki dari Bigetron Alpha adalah mereka punya level tinggi dan jauh banget di atas pasukan Alter Ego lainnya. Dan itemnya silakan David. Itemization Divine Glaive sudah ada di tangan dari seorang Udil sebenarnya yang nantinya bisa menjadi harapan juga. Terutama untuk adanya Kari di tangan seorang Nino. Golden Staff udah di tangan berarti attack speed juga sudah mulai mumpuni harusnya. Cuman masalahnya adalah, pertanyaannya adalah bisakah dia untuk berada di posisi yang bagian depan dan bisakah dari Alter Ego Esports nge-protect supaya Nino nggak bisa ditumbangkan secepat itu, dan DHS juga sudah diamankan oleh seorang Nino. Oke, tapi lihat di arah bottom lane, mencoba di gating begitu saja Lordnya agak menuju ke arah bottom lane, tapi nampaknya gagal. Nino, tengah darah terakhir dipecat dari saat Pai. Pai menjadi pilihan utama. Mereka fokus menuju tim fight kembali. Sally Boy Miracle Boy memberikan shadow kill. Zorizo, zoning out yang dilakukan, tapi super cat. Kali ini sebelum dia tumbang, game pertama diamankan para pasukan Bigetron Alpha. Wow, congratulations, game pertama yang begitu mulus untuk Bigetron Alpha. Menghadapi Alter Ego Esports, mereka masih membuktikan dominasi dari leg pertama, leg kedua, dan bahkan di babak playoff. Tapi ini best of 5 series, Alter Ego bisa bangkit dan mungkin bisa dimulai dengan mempertanyakan apakah Joy worth it untuk ditukar dengan band lainnya.